sahabat, ini kita langsung saja karena tidak ada zikir pagi. Ini kita persilakan ke Ustaz Bahul Anam. Ini untuk memulai, nggih, Pak. Udah siap, Nggih. Oke. Berapa lama nih, Pak Bun? Ini karena tidak ada zikir, jadi sejam juga boleh, insya Allah. Oh gitu, nggih. Oke. Baik. Insya Allah. Baik, tafadhol, Ustaz Nggih, Misbah. syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ba'd. Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Wa ba'd. Ayyuhal mukhtaramun azani Allahu ajmain, yang kami hormati Pak Buniyani, bapak-bapak yang lain, para pimpinan Partai Umat, dan juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kehormatan, satu kebahagiaan tentunya pada pagi yang mulia ini Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah. Di dalam hadis baginda Nabi menyebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jazatihi qudu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadza firiha. Satu hadis yang sangat indah, memotivasi untuk kita, siapapun kita ini, tentu terlebih kepada umat Islam, umat yang barangkali sebagiannya mengambil peran yang sangat mulia, sangat signifikan di dalam kepemimpinan umat, ya. Hadis ini menjadi satu dasar. Barang siapa yang pagi harinya Allah berikan kelimpahan iman di dalam jiwanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga seluruh aktivitas kita ini didasari karena iman, Insya Allah. Pertemunya kita, berkumpulnya kita, diskusinya kita, perencanaannya kita ke depan, ya, kepedulian kita ke berbagai macam kalangan, ya, kepada umat, kepada warga masyarakat, semoga karena iman. Yang kedua, Allah berikan pagi itu kekuatan fisik. Alhamdulillah, ini pimpinan, ya, Partai Umat sedang fangtasyiru fil ard, ya, bertebaran dimanapun, Masya Allah. Untuk apa? Menyambut tentang harapan umat ini. Ya. Umat ini harus disambut, ya, diurus, dipikirkan, barangkali dibangun, ya, satu harapan. Dengan cara apa, ya? Didatangi. Ya, mungkin ada yang belusukan, ada yang ke Medan, ada yang Masya Allah ini Pak Buni juga begitu, mau balik harus ngurusin ini. Yang lainnya saya yakin juga begitu, Masya Allah. Karena apa? Karena fisik, Allah berikan ini fisik, penting. Yang ketiga, kata baginda Nabi, Allah berikan kepada kita, yaitu kecukupan, makna sederhana ini sarapan pagi. Ya. Hidangan pagi, asupan di pagi hari. Allah yang seseorang yang Allah berikan tiga hal ini, iman di dalam jiwanya, kekuatan fisiknya,
kecukupan sarapan paginya, maka seakan dunia ada di genggaman tangan. Masya Allah. Ya. Jadi bagi para penggerak, para perubah umat ini, ya, apalagi yang sudah bergabung di Partai Umat, tentu Bapak-Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, pimpinan sekalian, memiliki perencanaan ke depan bagaimana ikut serta di dalam membangun masyarakat ini, ya, melahirkan pemimpin-pemimpin baru, ya, melahirkan orang-orang pilihan yang akan mengarahkan umat. Ya. Dan kalaulah tadi ya, tiga tadi tetap ada di dalam ya, jiwa orang-orang yang akan memimpin ini, insya Allah Rasulullah memberikan motivasi, dunia akan ada di genggaman tangan kita. Masya Allah. Ya. Bagaimana kita mengambil samanya ibrah ya, banyak ya, ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikala itu ba'da turunnya wahyu yang pertama ya, di dalam kisah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengalami satu kondisi, barangkali kalau bahasa kita ya mungkin tidak pas juga, itu shock, kira-kira begitu. Mengapa? Karena Rasulullah sadar betul ketika beliau diberikan wahyu, maka wahyu itu harus disampaikan dan disampaikan kepada orang yang beliau sudah membayangkan. Ya, ini orang-orang kafir Quraisy ini kan orang yang punya kekuasaan, punya keyakinan yang kokoh juga dalam kemusyrikan lah kira-kira begitu. Gengsi sosial, strata sosial yang tinggi, Rasul sudah membayangkan, wah ini berat ini, menyampaikan ini berat. Akan ada risiko, akan ada penghalang yang luar biasa. Ya. Tidak mudah beliau. Beliau pulang menceritakan kepada istrinya, Ibunda Khadijah, ya. Kata Ibunda Khadijah, wahai suamiku, mungkin ini bahasa kitanya ya, ini bahasa Indonesianya barangkali gitu ya. Ma yuhzikallahu abadan. Wallahi ma yuhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak bakalan ya, menyia-nyiakan dirimu selamanya. Allah Akbar ya. Calon pemimpin ya, itu mesti memang punya satu persepsi yang utuh, satu persepsi yang sempurna barangkali begitu tentang hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa? Karena pemimpin itu kan yang dihadapi bukan benda mati. Tapi yang dihadapi adalah benda yang di benda itu ada pikirannya. Di benda itu ada hatinya. Di benda itu ada emosinya. Di benda itu ada harapan-harapannya. Dan lain sebagainya. Maka seseorang yang akan ikut serta di dalam perubahan itu mesti punya hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, ya bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin seseorang itu akan memberikan dorongan perubahan hati. Ya. Jadi yang dirubah, kalau yang dirubah itu batu gampang ya. Ya, tukang batu gampang, ada semen, ya ada meteran, selesai, ya bisa diukur cepat, ya dipasang cepat, ditata cepat, ya besi juga demikian, sekuat-kuatnya besi, ya besi itu pasti mudah, dia akan mengikuti tukang insinyurnya ya mau di apa ditekuk kanan, tekuk kiri ya terserah aja, ya. Tapi manusia, wah itu tidak, bahkan dalam Al-Quran sampai Allah menyebutkan seandainya kalian mengumpulkan seluruh ya, infrastruktur barangkali begitu yang kalian miliki untuk mengubah manusia, mengumpulkan manusia, ma'alafta baina qulubihim. Ya, boleh jadi usahamu itu tidak akan terwujud. Masya Allah. Maka karena hati itu yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala ya.
seorang perubah masyarakat, seorang transformer, ya, yang akan melakukan transformasi, ya, dan kita pasti memahami, ya, apakah itu namanya apapun namanya, ya, termasuk, ya, partai, ya kan, pondok pesantren, lembaga dakwah dan lain sebagainya, termasuk partai itu kan untuk mengubah masyarakat. Di antaranya adalah mengubah jiwanya, mengubah pikirannya, merubah paradigmanya dan lain sebagainya. Maka tidak ada jalan lain, kita para pelakunya mesti punya hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa itu rasanya tidak mungkin, ya. Rasanya kita akan mengalami situasi yang nantinya akan kecewa, gitu, akan kecewa. Dan itu dimotivasikan oleh seorang istri, Ibunda Khadijah namanya, kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, Allah tidak bakalan menyia-nyiakan dirimu selamanya. Allahu Akbar. Mengapa? Ya. Hadis itu dilanjutkan karena yang pertama, kamu adalah orang yang selalu, ya, absus salam, katanya. Oh, kata Khadijah ini, ya. Saya enggak tahu nih Khadijah ini gimana belajarnya, ya. Waktu itu belum ada kampus, belum ada sekolah, ya, barangkali gitu, ya. Ada hikmah yang Allah berikan kepada beliau. Jadi karena engkau adalah orang yang selalu mengucapkan salam. Artinya mengucapkan salam itu kan mendoakan, ya. Mendoakan kepada siapa? Kepada orang lain, ya. Kepada mat'unya, ya. Kepada pendukungnya, kepada orang-orang yang berhubungan, ya. Dia doakan, doakan, ya. Karena kalau nggak didoakan ya repot, ya. Karena yang punya hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna fil jasati mudghah idza saluhat jasadu kullu. Di dalam jiwa seseorang itu ada hati, ada mudghah, ada segumpal, ya, daging. Manakala daging itu bagus, maka akan bagus seluruhnya. Wa idza fasadat kullu. Manakala daging itu rusak, maka akan merusak seluruhnya. Artinya karena yang punya hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib, ya, seseorang harus minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya, ya, seorang pemimpin itu mesti punya hubungan kepada Allahnya yang yang kuat, ya. Tadi disebutkan, ya, pertemuan pagi diawali dengan doa, Masya Allah, doa zikir pagi, nanti pertemuan sore dengan zikir sore, ya. Tadi saya membacanya bagian sedikit saja, ya, dan sedikit, nanti para jamaah melanjutkan sendiri, mungkin membuka buku wiridnya, wirid pagi dan sorenya, buka biar kita kita punya hubungan yang kuat, ya. Hadis tadi juga menyebutkan ada iman, ya. Iman itu mesti dirawat. Dirawatnya apa? Ya salah satunya dengan doa, ya. Selain dengan ilmu, ya, dirawatnya dengan doa. Seorang pemimpin wajib, ya, punya hubungan pada Allah yang luar biasa. Nah, di antara hubungan itu terjemahkan dari tadi, absus salam, ucapkanlah salam. Didoakanlah, ya. Didoakanlah jamaahnya, ya. Jamaahnya didoakan, semoga para jamaah diberikan keberkahan, diberikan ketenangan, diberikan saadah, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Didoakan. Assalam, Masya Allah. Doa keselamatan, pasti, ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Yang kedua, kata Khadijah, engkau adalah orang yang berkata jujur, katanya. Nah, ini, ya. Orang yang berkata jujur, para pemimpin kalau jujur, Masya Allah, itu yang akan ikut cawe-cawe, gitulah kira-kira itu, ya. Bukan cuma manusia, tapi yang ikut cawe-cawe adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ikut cawe-cawe kepada siapa? Orang-orang yang jujur ini, ya. Masya Allah, kejujuran itu akan, Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi banyak, ya, kita sering kali diingatkan
ya tentang kejujuran, apalagi para insya Allah lah ya, umat ini ya, masyarakat warga itu akan ikut serta ya, akan ikut cawe-cawe lah kira-kira gitu ya, ini bahasa yang sedang tren, ikut cawe, akan ikut cawe-cawe ya, Masya Allah. Karena apa? Kejujuran. Bayangkan ya, Rasulullah menghadapi hari-hari di saat Hajar Aswad ya, ya copot ya dari tempatnya. Iya, dari tempatnya. Masya Allah. Orang ribut, masyarakat ribut. Ini siapa yang berhak menempatkan batu yang mulia ini? Iya. Wah, mereka berhari-hari ribut gimana caranya? Ya. Ketemulah ya, mungkin bahasa kita singkat cerita, ketemu orang yang jujur. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Padahal kala itu dia masih muda, ya, belum pernah punya pengalaman memimpin dan lain sebagainya. Tapi masyarakat orang menyaksikan tentang apa? Tentang kejujuran. Ya, ini kesaksian tentang kejujuran ini. Allah Akbar. Membesar, membesar, membesar menjadi satu kekuatan untuk apa? Kemudian orang ikut, mau ikut ya, mendengarkan, membersamai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan negeri ini saya yakin masih memerlukan banyak sekali orang-orang yang punya karakter jujur. Ya. Memiliki, apalagi para pemimpin, sekali lagi ya, para pemimpin. Bayangkan ini kalau pemimpinnya jujur, insya Allah masyarakatnya juga akan ikut jujur. Ya kan ya? Tapi kalau pemimpinnya tidak jujur, ya masyarakatnya ogah itu ngikutin ya. Aduh, ngapain saya ikut-ikut ya, pemimpin nggak jujur ya, rugilah ya gitu. Akhirnya apa ya, masyarakat akan melakukan ya satu aksi yang boleh jadi itu akan merugikan ya kepemimpinan atau pemimpin itu, atau bahkan merugikan terhadap ekosistem kepemimpinan itu sendiri ya. Masya Allah, kalau itu akan terjadi seperti itu, wah repot ya, repot ini, masyarakat akan susah diatur ya, undang-undang tidak akan berfungsi dengan baik ya, kebijakan akan ditolak ya, barangkali begitu ya, kebijakan akan ditolak. Mungkin lembaga-lembaga yang memiliki supremasi hukum, yang sedang menjalankan hukum ya, karena dianggap tidak jujur, maka dengan serta-merta masyarakat akan ogah berhubungan ya, ya. Orang akhirnya ya naudzubillah ya, kalau orang-orang kemudian menjalankan maunya masing-masing, ya alangkah kacaunya sebuah negara, alangkah kacaunya sebuah kehidupan bermasyarakat ya. Maka kejujuran itu mungkin dalam konteks kehidupan masyarakat adalah ya screening, barangkali begitu ya, dia menjadi apa ini, menjadi kontrol ya, kontrol sosial ya. Ya, jadi menjadi kontrol sosial bagi kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu ya, pimpinan ya, yang pimpinan Partai Umat yang kami hormati, jadi indah sekali ya, memang hadis tadi mengisyaratkan ya, menampilkan satu harapan, dan insya Allah kita masih punya harapan. Kita masih punya harapan, dan harapan itu besar ya. Masyarakat sedang menunggu. Seperti saya ini ya, warga masyarakat tinggal di pinggiran Jakarta ya, di bantaran Sungai Sunter ini saya ya. Masyarakat itu mengharapkan ya, mengharapkan pemimpin-pemimpin yang punya leadership, punya kejujuran, punya kemauan, punya kepedulian ya. Pemimpin yang mau mendoakan itu. Jadi kalau pemimpin itu ngomong, itu isinya harapan, isinya doa, isinya bukan melecehkan, isinya bukan apa ya, barangkali menafikan masyarakat dan lain sebagainya. Kita sedang mengharapkan itu ya. Saya tinggal, betul ini saya tinggalnya di pinggiran Jakarta Pak ini. Saya tinggal di dekat makam Pondok Rangon ini yang panjang ini, Masya Allah ya. Jadi banyak masyarakat suka ya, kita di masjid ya, ketemuan di RT, ada ketemuan di jalan, cerita tentang harapan itu, dan masih besar harapan ya. Dan semoga para pemimpin ini demikian tadi,
Yang pertama selalu mendoakan keselamatan, afsus salam. Ya. Yang kedua punya kejujuran. Yang ketiga punya kepedulian. Nah, peduli. Ya. Peduli bisa dimaknai apapun ya. Apakah peduli secara, kalau dalam konteks kepemimpinan berarti kan peduli terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan yang bagus. Kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang melindungi masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang membahagiakan. Kebijakan-kebijakan yang di dalamnya ada rasa keadilan. Ya, karena pemimpin itu sejatinya kan mendistribusikan keadilan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Ya, dan itu adalah kepedulian ini. Ya, kalau kepeduliannya orang kaya ya membantu harta ya. Kepeduliannya guru yang ngajar. Tapi kepeduliannya pemimpin apa? Melahirkan kebijakan yang hebat. Nah, tentu kebijakan yang hebat itu manakala ya para pemimpin itu bisa menyelami ya apa barangkali isi hatinya masyarakat ya. Makanya tazkiyatun nufus itu barangkali dalam konteks kajian kita ini menjadi penting ya. Masyarakat sedang apa sih ya? Mengapa masyarakat itu kok sedih, masyarakat itu kok gampang ngamuk, masyarakat itu kok gampang emosi, masyarakat itu kok mungkin dalam tanda kutip memberontak, tidak setuju dengan kebijakan, ya. Padahal mungkin dari aspek materinya udah oke, tapi kok ada yang ya boleh jadi pada aspek itu tazkiyatun nafasnya, ya. Bapak Muhammad Natsir di dalam Fiqh Dakwah itu menyebutkan di dalam kepemimpinan antara dai dan mat'u, antara penceramah dengan masyarakat, antara pemimpin dengan warganya, itu harus dibangun yang namanya jembatan rasa. Jadi tidak cukup memang, makanya ada rasa keadilan kan ya, di dalam kepemimpinan itu selalu ada yang namanya rasa keadilan. Ya memang fakta hukumnya demikian, undang-undangnya demikian. Tapi apakah fakta hukum dan lain sebagainya itu sudah memasuki area rasa tadi? Nah, itu yang penting ya. Makanya di dalam Fiqh Dakwah Bapak Muhammad Natsir ya, yang sangat kita hormati ya sebagai pemimpin umat ya, itu menyebutkan tentang satu istilah namanya jembatan rasa. Luar biasa ini. Ada jembatan rasa. Ya. Quran menyebutkan ada wajilat qulubuhum. Ya gitu ya. Kalau ada masyarakat ada wajilat itu. Dan saya yakin teman-teman, bapak-bapak pemimpin di partai ini pasti membuat partai ini karena apa? Ada keinginan untuk membangun jembatan itu ya, antara yang ingin diperjuangkan dengan kondisi lapangan. Itu wajilat. Kita merasa gitu, oh iya ya, ini kok ada terasa yang tidak adil, ada apa ini pemerataan yang tidak baik dan sebagainya, muncul itu gagasan, ada wajilat. Ya. Jadi ada jembatan rasa. Insya Allah kalau jembatan rasa ini kuat ya antara pemimpin dengan warga masyarakatnya, insya Allah lah. Saya kok yakin ya kayak politik uang itu tidak laku. Ya, politik uang itu tidak laku. Kita pernah ya mendengarkan ya waktu apa itu di Jawa Tengah yang pemilihan kepala desa itu kan ya, kata Gus Baha itu katanya ya apa katanya duit ora laku katanya. Duit ora laku katanya. Karena apa? Karena ada hubungan jembatan rasa antara warga masyarakat dengan calon lurahnya. Nah, luar biasa. Dan saya yakin kok masih yakin. Ya. Kami sendiri di Dewan Dakwah ya ada beberapa kawan-kawan dai-dai itu yang dipilih jadi ini ya anunya tingkatannya belum di partai ya, masih lurah lah kira-kira itu. Banyak cerita mereka ini dipilih karena apa? Karena hubungan jembatan rasa tadi dirasakan ini dai ini baik, mikirin umat ya, dan lain sebagainya ya. Udahlah kamu aja jadi lurah. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan sebenarnya di dalam pemilihan itu dia kalah suara sebenarnya. Kalah suara. Ya. Yang kepilih itu rupanya juga kepilih itu dia rupanya malu juga gitu. Kok saya yang kepilih ya? Bukan dai-nya. Akhirnya apa? Yang kepilih ini menyerahkan ya tampuk
amanah yang dia sebenarnya jadi lurah kepada sang dai tadi yang sebenarnya nggak kepilih, suaranya kurang, selisih hanya beberapa orang saja dan masyarakat setuju. Ya, luar biasa. Jadi ini penting. Ya, bahkan ada juga seorang dai itu yang dia juga tidak ikut, bahkan maaf ya, tidak ikut barangkali kampanye dan lain sebagainya. Ini lurah ini kasusnya lurah ini dan lain sebagainya. Tapi karena ada kedekatan, ya dia peduli dengan masyarakat, dia ngatu dan lain sebagainya. Itu rupanya mendongkrak suara walaupun tidak sampai menang ya, tapi suaranya ini hanya selisih dari incumbent. Ya, incumbent, masya Allah. Ya. Jadi saya masih percaya terhadap hubungan tadi jembatan rasa, kalau dalam konteks hadis tadi kepedulian ya kepada banyak orang itu akan memupuk satu ikatan yang kuat antara sang pemimpin dengan yang dipimpin. Dan ini sangat penting. Dan ini adalah bagian yang boleh jadi ya dalam konteks tazkiyatun nafas itu adalah perlu diperhatikan. Ya. Yang ketiga katanya, yang keempat, Ibunda Khadijah memberikan motivasi kepada Rasulullah dikala beliau tadi mengalami satu situasi yang khawatir ya untuk melakukan dakwah, katanya tenanglah karena engkau adalah orang yang senantiasa membangun silaturahmi. Allah Akbar ya. Silaturahmi ini memang ya tidak ada duanya lah pokoknya ya. Silaturahmi ya datang. Ya, walaupun hanya ngobrol saja datang, ngobrol yang bermanfaat karena ya masyarakat itu kadang-kadang diajak ngobrol aja udah seneng. Ya. Masyarakat itu diajak bicara saja sudah merasa dihormati. Masyarakat kita kan menganut egalitarianisme lah, kira-kira gitu ya, masyarakat egaliter. Ya. Kalau nggak diuntat, ya. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu diundang sih, kok saya tidak dikirimi undangan sih? Karena apa? Ini egaliter. Ini menjadi satu kekuatan tersendiri. Di dalam egaliter itu pasti bicara tentang tadi. Bicara tentang hati tadi. Masya Allah. Jadi ini penting ya. Kalau kita sama ya, gerakan-gerakan sosialis itu kan pokok pangkalnya itu kan karena mereka bahasa kita silaturahmi ya. Mereka datangnya diajak ngobrol ya. Diajak bicara dan lain sebagainya tentang kondisinya dan lain sebagainya, itu akan memberikan satu kekuatan. Ya, maka bersilaturahmilah para pemimpin, calon-calon pemimpin, mungkin juga ya termasuk saya juga ya, kita semuanya ini. Karena apa? Islam atau baginda Nabi menyebutkan memberikan satu porsi kehormatan yang mulia kepada kita, kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin. Ya. Ada pemimpin yang formal, ada pemimpin yang non formal, kira-kira begitu saja. Tapi semuanya pemimpin. Ya. Yang sedang berada di partai mereka adalah pemimpin, yang di luar partai juga pemimpin, non formal saja, tapi sama-sama pemimpin. Gitu. Sama-sama pemimpin. Ya. Kita bareng-bareng saja. Ya. Yang ada di luar, ya, itu memberikan motivasi untuk apa? Ayo cari pemimpin yang baik. Ayo cari orang-orang yang mulia. Ayo cari orang-orang yang punya kepedulian. Ayo cari orang-orang yang memberikan perhatian kepada kalian. Ayo pilih. Yang di formal, ya, yang ada di partai juga begitu. Menyiapkan diri, memantaskan diri untuk apa? Jadi pemimpin. Jadi pemimpin, disiapkan dengan ilmu. Ya. Kalau dalam konteks bahasan kita dengan hati tadi ya, memimpin dengan hati, katanya begitu ya, dengan hati, Masya Allah, orang diajak ngomong dan lain sebagainya. Maka kalau ini kekuatan ini ketemu, insya Allah perubahan yang akan kita inginkan, baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu insya Allah itu akan bisa terwujud, akan bisa barangkali memberikan pencerahan, perubahan kepada umat ini. Masya Allah. Allah menyebutkan
Walaula fatullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Masya Allah, ini indah sekali ya. Dalam konteks kepemimpinan, ya, dalam konteks calon-calon pemimpin formal ini, ya, kalaulah tidak, ya, karena ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rahmatuhu dan rahmatnya, ya, ma zaka minkum, maka kalian tidak akan, arti bebasnya, memiliki ya jiwa yang bersih ya, selamanya. Makanya tadi di awal, hubungan kita kepada Allah itu harus kuat ya. Kita semuanya ya, baik pemimpin formal, baik pemimpin non formal, harus membangun hubungan ya, yang hebat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kuat ini ya, yang kuat. Karena kalau tidak, ya hati itu kan kadang-kadang ya ada yang baik, ya ada yang jelek. Ya hati ini bahkan bukan cuma hati masyarakat ya, hati pemimpinnya ini ya mudah terprovokasi, ya mudah barangkali pojokkan, sehingga apa? Sehingga emosi. Ya. Kalau sudah emosi pemimpin ya repot ya. Pemimpin itu memang saya lihat Masya Allah ya, itu luar biasa ya, bapak-bapak sekalian ini ya, para pemimpin umat ya, ada di dalam lembaga formal ini. Saya suka kadang iri, saya kadang iri kepada kesiapan mental ya teman-teman di partai itu, iri saya Masya Allah ya, diolok-olok, didiskriminasi ya, diejek, itu kuat itu Masya Allah, itu hebat sekali itu. Semoga itu menjadi modal. Jadi modal ya. Modal harus kita didik, berarti modal itu ya. Dengan tadi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya. Karena apa? Karena jika itu seorang pemimpin memiliki ya kekuatan mentalnya yang kuat, insya Allah ya. Tadi kalau kita sebutkan tadi, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang pagi harinya memiliki iman yang kuat ya, di dalam jiwanya ini kuat imannya, Masya Allah ya. Dunia ini ada di genggaman tangan. Pagi diawali dengan doa, Masya Allah ya, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata aini ya. Doa yang khas selalu dibaca ya oleh para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, kita menyadari ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai yang maha hidup dan yang menghidupkan, Masya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta pertolongan ya Allah ya. Untuk apa? Menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang melayani. Ya Allah, ini berat ya Allah ya, melayani diri sendiri aja berat, apalagi melayani orang lain ini ya Allah. Tapi ini penting ya Allah bagi kami ya, kepemimpinan umat di tempat kami ini fardu ain ya. Jangan sampai nanti ya, karena saya tidak berani ngambil resiko ini, saya tidak berani mengambil kesempatan ini, nanti tidak ada lagi yang mimpin umat ini. Sepertinya di antara yang lain ya, saya kok ilmunya ada. Sepertinya saya yang di antara yang lain itu rajin jamaah ke masjid, barangkali begitu. Saya sepertinya secara mental kuat dan sebagainya. Ya Allah, berikanlah kekuatan itu ya Allah. Minta pertolongan ya Allah. Karena jangan sampai nanti ya akan apa ini, akan lahir atau akan ketemu pemimpin yang tidak kuat ya. Ini berat ini bagi kami. Aslih li sya'nikullah ya Allah, perbaiki seluruh tingkah polaku. Kira-kira begitu ya. Seorang pemimpin kan pasti punya berbagai macam ya, cara ya, jurus, perencanaan dan lain sebagainya. Ya Allah, perbaiki itu ya Allah. Bagaimana rencana yang saya buat itu memang semata-mata untuk kebaikan umat. Tidak sekedar karena ego pun ya Allah. Ya. Wah, luar biasa ini kalau begini ya.
calon pemimpin yang begini ini, wah luar biasa. Umat akan mencintai, ya. Jadi kekuatannya ada di hati umat, ya. Kekuatannya ada di jiwa umat, ya. Ada di pikiran umat. Tidak ada di dalam materinya. Bahwa materi ada ya mungkin ya itu bagian kehidupan sosial saja. Tapi yang paling penting adalah hatinya itu. Masya Allah. Iya. Yang kemudian adalah aslih lisa'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan tinggalkan diriku ini ya sendirian ya Allah. Masya Allah ya. Jangan tinggalkan diriku ini sendirian walaupun hanya sekejap mata. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi kita ya adalah ya, satu keharusan yang sangat penting ya, menjaga mental kita, menjaga hati kita ini dalam proses kepemimpinan umat ke depan ini ya. Bapak dan Ibu mesti itu tadi ya, memberesi urusan hati, apalagi tadi ya urusan dengan masyarakat ya. Pemimpinan itu kan intinya berurusan dengan masyarakat ya, tidak sekedar pada alam materi tapi urusan dengan masyarakat. Karena apa? Diharapkan dengan kepemimpinan yang baik ya, itu masyarakat akan mengikuti perubahan atau akan menjaga perubahan ini dengan sebaik-baik. Dan ini adalah satu kewajiban yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang kuat, hubungan yang baik ya. Karena apa? Dengan cara ini ya, kepemimpinan itu akan memberikan manfaat ya bagi kita, bagi kehidupan masyarakat ya, di mana kita sedang memberikan perhatian, memberikan barangkali konsen di dalam kehidupan masyarakat ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kepemimpinan ya, di dalam hubungan kita dengan masyarakat, mengapa hubungan kita kepada Allah ini mesti kuat ya? Yang pertama karena kita akan memberikan pengorbanan ya, pikiran kita, hati kita kepada masyarakat. Melebihi barangkali ya, nanti kepedulian kita atau urusan kita kepada keluarga. Boleh jadi begitu. Bapak-bapak akan banyak waktu tersisa karena apa? Mengurus urusan umat. Bapak-bapak mungkin juga ya, materinya atau hartanya akan berkurang karena apa? Untuk membiayai urusannya dengan masyarakat. Ya. Dan tentu ya keluarga harus paham, keluarga harus diajak untuk memahami realita ini, kepemimpinan ini. Karena kalau tidak, maaf ya, mengapa kemudian terjadi ya nepotisme, korupsi, kolusi dan sebagainya. Karena apa? Tidak disiapkannya dari awal tentang resiko kepemimpinan ini. Naudzubillah min dzalik, barangkali gitu ya. Kepemimpinan itu hanya sekedar dipahami sebagai aktivitas kerja. Nah, ini yang tidak boleh. Atau aktivitas maaf untuk memupuk popularitas, memupuk materi, memupuk kekuasaan semata saja. Ya. Bahwa itu ada, ya itu adalah bagian dari rizqun minallah. Ya. Tapi itu tidak didudukkan sebagai faktor utamanya. Faktor utamanya adalah ya, kepedulian itu, Masya Allah. Ini penting ini, ya. Karena kalau tidak, nanti kita akan kerepotan. Kita akan ya banyak ruwetnya, ya ruwet dengan keluarga, ya ruwet dengan anak. Mungkin boleh jadi kan begitu ya, ruwet dengan masyarakat, mungkin ruwet dengan kawan ya, kawan sesama dan lain sebagainya. Ya, karena itu tadi, iya, Masya Allah.
Ini penting, dan ini barangkali nanti ya para pimpinan harus memikirkan juga ini kalau hal-hal yang seperti ini terjadi, ya gimana ini menjembataninya. Karena apa? Karena partai itu dalam konteks negara kan akan dijadikan sarana alat untuk melakukan perubahan. Ya, kalau alatnya nanti rusak, ya gimana mau melakukan perubahan ya? Kita nyangkul saja ya, cangkulnya oplak itu kan ya, itu ganjelnya itu oplak itu kan nggak bisa buat nyangkul gitu. Tapi kalau cangkulnya bagus ya, dipegang oleh petani yang bagus, wah insya Allah itu cangkul itu akan bermanfaat ya. Jadi yang pertama ini adalah kita sadari ya, dengan hati yang tulus ya, dengan niat yang ikhlas, innamal a'malu binniat. Saya yakin Bapak-bapak sekalian ya, bersama Partai Umat ini dengan kepemimpinan ya yang hebat luar biasa ya, Masya Allah, Profesor Amin Rais ya, ketua-ketuanya, para alim ya, saya yakin ini didirikan, namanya saja ini membuat saya khususnya ya, atau sebagian keluarga saya sendiri itu umat ini ada sentuhan tadi ya, sentuhan, ada wajilat, ada jembatan rasa, Masya Allah ya. Ini luar biasa. Semoga ini nanti benar-benar menjadi alat sarana yang tadi yang luar biasa di tangan orang-orang yang hebat-hebat tadi. Yang kedua adalah harus dibangun sifat warok. Ya. Para pemimpin umat, ya, para pemimpin partai harus punya sifat warok yang tinggi. Ya. Memiliki kehormatan yang tinggi. Bahwa para pemimpin umat ini, teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung di dalam partai umat ini adalah orang-orang yang memiliki tingkat kemuliaan yang tinggi. Kalau diskusi di dalam gerakan dakwah, ini adalah gerakannya para malaikat, kira-kira begitu ya. Kan suka gitu kita, para dai itu disebut ini para malaikat katanya gitu ya. Orang mestinya kerja, ini malah ngaji, kira-kira begitu. Orang mestinya di rumah, malah keluar rumah. Ya. Orang mestinya malam itu segera pulang, ini malah ya masih tidur, masih berada di pondok pesantren dan sebagainya. Saya yakin para penggerak partai ini, ya, pimpinannya, calon legislatifnya, itu memiliki tingkat kemuliaan itu seperti malaikat inilah, kira-kira begitulah ya. Ini malaikatan lah kira-kira itu ya. Dalam diskusi dunia pesantren, diskusi gerakan dakwah, pokoknya orang partai ini orang yang sudah selesai lah kira-kira gitu ya. Dunianya udah selesai ya. Urusan-urusannya sudah selesai, dia menjalankan idealismenya di dalam. Mungkin dalam karakter pewayangan ini tingkatnya udah brahmana barangkali begitu ya. Udah brahmana ini tingkatnya ini. Bukan sudra lagi, bukan. Ini brahmana ini sudah. Luar biasa ini. Mentalnya kuat, fisiknya kuat, hatinya kuat, tadi sarapannya kuat gitu. Artinya apa ini ya, materinya ya, finansialnya itu juga kuat gitu. Kuat ya. Masya Allah. Dan ini sifat warok. Masya Allah. Ya. Yang ketiga adalah ya, diharapkan para pemimpin umat, pemimpin partai ini adalah orang-orang yang diharapkan memiliki tingkat ya tingkat hubungan ya tadi kepada Allahnya. Saya sekedar mengulangi yang pertama tadi, yang sangat kuat, ibadahnya mesti kuat. Ya. Sholatnya, apalagi sholat jamaahnya bagi yang muslim ya mesti kuat ya. Mungkin kalau ada yang non muslim ya ibadahnya mereka mesti kuat itu ya. Mesti kuat ya. Karena apa ya, sekali lagi itu tadi di awal saya sebutkan, masyarakat ini tidak sekedar bisa diatur dengan kebijakan, tapi masyarakat ini maunya diatur dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu hikmah. Kebijaksanaan itu bahasa hati. Kebijakan itu adalah sambungan jiwa. Nah, ini mesti benar-benar ini
Mesti benar-benar. Makanya nanti para calon-calon pemimpin ini memang harus siap betul ini. Ya. Hubungan ibadahnya kepada Allah mesti kuat. Ya. Mungkin yang Muslim ya puasanya mesti kuat ya. Mungkin begitu ya. Puasanya mesti kuat ini. Ya. Puasanya mesti kuat. Ya, biar apa ya? Ya biasanya orang puasa itu ya memiliki hikmah tersendiri. Ya, dia kalau ngomong terukur, itu biasa puasa kan ya, terukur. Karena kalau ngomong banyak lemes nanti ya. Ya puasa ngomongnya kan terukur ini ya, hanya yang perlu-perlu aja ngomongnya kan ya. Ini harus dibiasakan. Sholat malamnya mesti dikuatkan, ya kan, karena apa, besok akan berurusan dengan umat ini. Kalau sholatnya nggak kuat, mengadunya kepada Allah nggak kuat, ya asku bathi wa husni ilallah, kan gitu ya. Nabiullah siapa ya? Nabiullah Yakub nggak salah ya, atau Nabiullah siapa itu yang ya Allah aku mengadukan ya gejolak jiwaku ya, keinginanku kepadamu ya Allah. Ya. Karena apa? Besok saya akan menghadapi umat. Ya. Masya Allah. Jangankan menghadapi umat ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu saja, mungkin yang sudah menikah kan dulu pernah membayangkan mau nikah saja sholat istikharah, betul ya? Padahal kan hanya milih satu orang atau dua orang atau satu di antara beberapa orang ya, itu aja istikharah, ya kan ya, istikharah dulu. Nah, ini luar biasa ya. Ini bagian dari makrifatnya calon pemimpin umat ini. Nah, calon pemimpin umat. Ya, Masya Allah. Oh, ini ada yang mau bertanya juga ya. Oke lah kalau gitu saya cukupkan. Mungkin ada pertanyaan ya. Ini ada chat yang masuk ke saya. Ada mungkin boleh bertanya. Boleh aja lah. Namanya nanya ya. Insya Allah monggo. Kalau begitu ya. Ya tambah akrab ya insya Allah. Monggo dipersilakan kalau ada pertanyaan. Oke. Silakan langsung saja bertanya. Kalau saya nanti tiba-tiba putus, berarti Pak Ustadz merangkap jadi moderator. Oh gitu. Mau ini mau terbang ya. Monggo pokoknya. Oke, siap. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan bapak-bapak sekalian. Ya, monggo. Ya. Monggo Silakan, Pak. Nggih. Langsung di Nggih. Ya, nggih. Monggo, kami persilahkan. Saya dari Ciamis, Pak. Masya Allah. Sehat-sehat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adang Darajat dari Ciamis. Melihat kondisi kenegaraan saat ini, rasa tidak baik-baik saja. Saya berharap partai umat itu jadi partai yang benar-benar mengurus umat. Masya Allah. Amin. Dari kacamata saya berdasarkan pengalaman kemarin, dari 514 kabupaten kota, wali kota, bupati, gubernur, bahkan mungkin sampai pimpinan yang lebih tinggi lagi, tidak akan berpihak kepada umat. Kalau ukurnya, ketika dia mau jadi bupati atau wali kota, itu harus ada perahu. Untuk perahu itu harus bayar. Tidak ada yang gratis. Yang bayarnya sebagian kecil dari calon itu sendiri, sebagian besar dananya disiapkan oleh modal. Masya Allah. Itu yang ke-1. Sehingga ketika dia jadi bupati, wali kota, atau bahkan gubernur, tidak akan berpihak kepada rakyat, tapi berpihak kepada pemodal, karena dia itu menandatangan perjanjian, konsesi, dan sebagainya. Yang kedua, gelontoran uang dari pemodal itu ada juga yang gulirkan pada waktunya pilihan pihak. Ada yang melalui penjudi, berdasarkan pantauan saya di lapangan. Atau juga yang secara mobil, hilir mudik, nanti akan nanya masyarakat mau pergi kemana, Pak, Bu. Dijawab mau ke TPS. Diajak dia ke mobil diratakan dengan uang. Rakyat itu masih banyak wanitiro, Pak. Siapapun juga jadi presidennya, siapapun juga jadi bupatinya. Jadi saya nasibnya masih sama. Jadi siapapun juga yang diberikan uang, itulah yang akan pengaruh dan merupakan pilihan rakyat. Jadi
kira strategi Partai Umat untuk memenangkan pertandingan supaya kedaulatan kembali lagi ke tangan rakyat itu harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi atau langsung saja? Gimana kita enaknya? Langsung? Langsung, silakan Pak. Iya, iya. Baik, terima kasih. Ini mungkin saya tidak bisa menjawab sempurna ya. Ada beberapa hal yang mungkin secara strategis nanti direspon, dijawab oleh pimpinan partai ya. Dan partai ini tentunya ya. Tapi sebagiannya dalam aspek yang kecil barangkali begitu ya. Kita memang itu tadi betul ya, kita tidak sedang menghadapi situasi yang baik-baik saja. Iya. Dan memang selalu begitu. Dari dulu hingga kini memang problem kita menghadapi situasi yang memang tidak baik-baik. Dan partai ini saya yakin dibuat untuk coba masuk agar ya ketidakbaikan yang sedang dihadapi itu ya partai ini bisa memberikan sumbangan. Ya. Mungkin bisa menjadi obat barangkali begitu ya. Obat kegalauan, obat keinginan masyarakat, obat keruwetan yang sedang dipikirkan. Dengan apa? Dengan hadirnya tokoh-tokoh yang insya Allah ya, semoga tokoh-tokoh ini memiliki tingkat kepercayaan, tingkat kekuatan hubungan pada masyarakat, pada Allah dan sebagainya. Orang-orang yang tidak memiliki masalah, dan saya yakin orang-orang atau pemimpin-pemimpin, calon-calon yang ada di partai ini sudah melalui ya tahapan screening yang cukup itu, insya Allah. Dan ini barangkali nanti akan bisa mengubah satu situasi ya, satu situasi yang tadi yang tidak baik-baik tadi ya. Nah, ya ini kan baru usaha ya, namanya partai dalam konteks negara ini ya, satu di antara usaha untuk ikut serta di dalam proses perubahan ini ya. Dan barangkali kita ya mungkin saya membatasi diri dalam konteks tema atau materi yang sedang kita bahas ini adalah tadi ya, untuk bisa mewujudkan itu kita harus siapkan, memang harus siapkan. Makanya sampai ya di dalam satu riwayat ya, Imam Ahmad menyebutkan ista'inu bi injaji hawaiji bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Sempurnakanlah hajat kalian, keinginan kalian ya, cita-cita kalian, gagasan-gagasan kalian ya. Kira-kira begitu, ide-ide kalian itu bil kitmani, dengan rahasia. Mengapa? Karena setiap nikmat itu ada mahsudun, ada orang yang hasad. Boleh jadi yang hasad tadi, ya. Boleh jadi ya, orang yang punya kepentingan dengan satu kepemimpinan, dia kayaknya memberikan perhatian dan sebagainya. Ya, itu harus kita barangkali ya screening dengan baik memang. Dan saya yakin kok bisa dalam tadi ya, dalam kasus-kasus yang kecil soal lurah tadi, para dai jadi lurah, ternyata bisa kok. Ya, ternyata bisa. Ya memang dari kecil ya enggak apa-apa. Dakwah itu sendiri dulu juga dari kecil ya. Ya ini kan mengatur 270 penduduk barangkali begitu ya. Masya Allah. Ya ini enggak mudah juga ya. Memang tapi harus dimulai. Ya, harus dimulai. Saya yakin ya kalau dalam seumpama ya buku-buku tentang ya antara perang antara filsafat dan agama saja, filsafat dan agama ya, ada satu buku itu ternyata kadang-kadang filsafat yang menang, agama yang kalah. Tapi kadang-kadang ya sering juga agama yang menang. Artinya apa? Kepemimpinan agama itu juga penting. Kembalikan ya, dasar-dasar moralitas dan lain sebagainya harus kita kembalikan. Dan saya yakin kalau ini ajak, ini istiqomah, dipegang kuat, ya, insya Allah umat ini saya yakin akan berubah kok. Ya, walaupun berat ya, yang namanya ya kepemimpinan pasti berat ya, tidak ada yang ringan ya. Ini kan jangankan itu tadi ya, jangankan ngatur negara. Jadi saya sebutkan milih istri saja mesti istikharah, betul ya.
istikharah. Secara dohir sudah kelihatan dohirnya. Li jamaliha oke, li maliha oke, li nasabiha oke, li diniha oke. Itu saja kita masih disuruh istikharah. Luar biasa ya. Istikharah dulu nih. Gimana ini kira-kira? Istikharah, minta kepada Allah SWT. Ya, dalam kepemimpinan rasanya memang begitu ya. Ini mungkin yang bisa saya respon ya, mungkin sebagiannya, soal yang lainnya mungkin DPP atau pemimpin yang di pimpinan Partai Umat bisa memberikan respon. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Baik, syukron jazilan Ustadz Misbahul. Ini karena saya agak kurang menyimak dalam perjalanan. Enggak. Buat penanya, insya Allah nanti ini hutang saya, nanti saya jawab. Pekan depan kalau saya jadi moderator lagi, nanti tanggung jawab saya. Jadi tolong diulang nanti pertanyaannya kalau tugas kami menjawab. Masya Allah. Silakan, yang penanya kedua kalau ada yang berkenan. Monggo, silakan. Masih ada lagi, monggo kami persilahkan. Ada yang angkat tangan, monggo. Ya. Ketua Permata Umat Garut, silakan. Ibu. Allah, Ibunda nih, Masya Allah. Kami persilahkan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ketua Permata Kabupaten Garut. Mohon maaf saya baru bisa hadir di Taati hari Minggu. Saya kira Taati itu cuma hari Jumat saja ya. Masya Allah. Saya ini baru beres itu kajian di rumah. Terus saya buka HP, oh ini ada Taati Minggu. Saya coba buka, alhamdulillah. Kebetulan saat ini saya merasa sedang menghadapi masalah di dalam kegiatan berpolitik. Sangat berat bagi saya untuk menjalani semua ini ya Ustadz. Karena saya seorang perempuan, saya juga baru pertama kali masuk ke dunia politik dan sekaligus saya menjadi oleh Allah itu dikehendaki sebagai seorang figur pemimpin. Di masalah ini saya harus lebih banyak belajar daripada menjadi pemimpin. Kali diskriminasi, maklum kan saya ini orang aktivis dari desa yang hanya mengurus satu desa yang sekarang masuk saya jadi pengurus Kabupaten Garut. Banyak sekali kendalanya, terutama kita tuh banyak meninggalkan keluarga, anak dalam waktu yang kadang seharian, kadang sampai jam 8 malam. Banyak sekali urusan yang harus saya uruskan. Kemudian dalam perpartai juga saya suka merasa sendiri itu dalam hal berpolitik itu. Kadang kita suka merasa terabaikan, kadang juga kita merasa berkepentingan gitu. Jadi selama ini saya hanya memohon kepada Allah untuk memberi bantuan, menguatkan hati saya dalam berpartai ini, karena saya sudah masuk ke dalam satu urusan, satu pekerjaan yang sangat saya hormati, dan di setiap pekerjaan itu saya inginkan jika saya sudah masuk sama kewajiban, saya harus menunaikan kewajiban saya sampai dengan selesai. Saya ingin menguatkan hati saya, insya Allah saya selalu ikhlas lillah. Walaupun sekarang lagi banyak ketidakpercayaan terhadap saya, ya begitulah seorang perempuan. Mungkin Ustadz bisa mengungkapkan lebih jauh, karena saya tidak bisa mengungkapkan
hanya dalam diri saya saja. Gitu Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Yang kedua nih ada Pak Tantan ya. Tadi Pak Tantan udah tadi ya? Atau mau sekalian? Mau langsung? Langsung dijawab aja nggak? Dan jawab baik. Ya selamat Ibu, barangkali ya mungkin itu cara Allah memilih Ibu menjadi bagian dari gerakan perubahan ini ya. Karena pasti ya kalau kita lihat memang perlunya para wanita-wanita itu memiliki kekuatan memang kekuatan ya. Saya tinggal di kampung ya. Tinggal di kampung memang itu terasa sekali ya kepemimpinan umat terutama dari wanita itu sangat diperlukan dan bahkan secara nyata ya beberapa desa di kampung saya itu lurah itu sekarang banyak yang wanita. Bahkan di Jawa Tengah di kampung istri saya itu banyak kampung yang sekarang imam mudinnya, Pak Mudinnya ya, Pak Mudin atau di tempat lain apa namanya ya, itu terpaksa diberikan kepada wanita. Wanita nih, waduh, saya kepada anak-anak di di prodi pengembangan masyarakat Islam saya bilang coba teliti ya, teliti tentang peran wanita sebagai kepala desa, sebagai lurah. Kira-kira dalam konteks sekarang ini itu bagaimana anunya ya, kesempatan dan mungkin kebaikannya. Saya terinspirasi kira-kira gitu ya. Dulu ada seorang pemimpin umat wanita jauh abad yang lalu namanya Ibunda Hajar ya kan, istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya kan ya. Tinggal di satu kawasan Bakah namanya yang sepi, tidak ada infrastruktur, tidak ada fasilitas ya, tetangga juga belum ada kecuali anaknya ya. Beliau sang suami kan kembali ke tempat asal ya, ke Palestina ya, Palestina. Nah, lalu kemudian di saat itu ya, karena alhamdulillah Allah turunkan rezeki yang namanya air itu kan ya, ada air Zam-Zam sekarang kita sebut ya, itu rupanya menarik satu rombongan masyarakat namanya masyarakat Jurhum. Masyarakat Jurhum ini masyarakat nomaden yang mereka cari-cari makanan, melihat ada segerombolan burung yang sedang berputar-putar di atas awan. Menurut teorinya, kalau ada burung yang sedang putar-putar di bawah itu berarti ada makanan, ada air, ada mungkin makanan yang lain. Dia kemudian mengikuti arah burung itu. Disitulah ketemu, ada air ini. Mulailah mereka ini tinggal di situ dan kemudian ini permisi. Tentu di situ kan penduduk aslinya awalnya kan keluarga Ibrahim ya, yang di saat itu Nabi Ibrahim sedang tidak ada, maka kemudian warga itu minta izin kepada Hajar, mungkin bahasa kitanya minta izin bagaimana kalau kami tinggal di sini dan memanfaatkan air. Mulailah saya membaca itu satu negosiasi ya, mungkin negosiasi yang indah, seorang wanita kepada orang yang di luar dirinya, di luar keluarganya, orang lain, mungkin juga orang asing ya. Apa kata Ibunda Hajar? Oke, kamu boleh tinggal di sini, tapi tidak boleh menguasai air. Wah, luar biasa. Jadi saya melihat itu kok, iya juga ya, Masya Allah. Jadi wanita itu dalam konteks perubahan masyarakat juga memiliki peran yang tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Kalau di awal tadi bagaimana Khadijah memberikan penguatan ya kepada suaminya, karena apa? Ya tentu Rasulullah adalah calon pemimpin yang hebat itu, tapi mendapatkan supporting dari para wanita, wanitanya, yakni istrinya. Tapi lain lagi dalam konteks
konteks Bakah, konteks Mekah ya, di kala itu nggak ada laki-laki yang lain kecuali Hajar dan putranya ya Ismail alaihi salam. Ada pendatang, oke, kamu boleh tinggal di sini, tapi tidak boleh menguasai ya sumber daya alam ini, air ini. Luar biasa. Ini indah sekali ini. Ini indah sekali ya. Artinya dalam proses kepemimpinan memang selalu ada situasi yang mungkin tidak menguntungkan. Mungkin bagi Hajar tidak menguntungkan tinggal di sana. Ya. Tapi pada aspek yang lain menjadi menguntungkan kapan ketika terjadi dialog itu tadi. Ini kan akan menjadi satu model bahwa wanita itu ya sangat dimungkinkan bisa berperan dalam perubahan masyarakat ini. Masya Allah. Dan selamat pada Ibu, semoga diberikan kesabaran, keuletan, ya kepahaman, keluarga yang tadi ditinggalkan dan sebagainya. Karena ya apalagi para wanita ya itu ya jarang ya, tidak selamanya kuat ya berhubungan ya secara fisik kan juga, waduh, apalagi di Garut ya, di Garut kan naik turun barangkali gitu ya daerahnya ya. Masya Allah, ini memerlukan orang-orang ya yang hebat-hebat ini, dan saya yakin masih banyak ya, dan selamatlah pokoknya gitu ya. Masya Allah, semoga diberikan kesabaran ya Bu ya, pokoknya diberikan kesabaran ya, dan juga ya kekuatan ya, dan semoga nanti cita-cita keikhlasan itu akan membuahkan hasil pada waktunya. Masya Allah, selamat insya Allah. Barangkali demikian. Monggo Pak siapa ini, Pak Tantan dulu atau Pak Bambino Bekasi, monggo silakan. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini mic-nya ditutup nih sehingga nggak bisa nanya ini. Oh, sampun. Sekarang alhamdulillah nih, sudah nih. Sekarang udah nih. Monggo gantian aja. Boleh saya langsung bertanya ini, saya dari Jawa Tengah. Masya Allah. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, jadi yang kita hadapi sekarang ini adalah percaturan politik yang cukup berat. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Partai Umat ini menghadapi tantangan dan serangan yang luar biasa dari pihak luar, bahasanya dalam tanda kutip kan gitu. Kita berjuang ini menganggap bahwa jalur kita ini kan benar. Sementara yang lain itu kita pandang ada yang belum benar dan sebagainya dan sebagainya. Itu dari kacamata kita kan gitu. Nah, sementara banyak sekali partai-partai politik, bahkan ormas yang berasaskan Islam, ini secara sepihak itu memandang justru kita ini yang bahasanya itu menyimpang, kan gitu. Menyempal, kan gitu. Dari jamaah mereka, kan gitu. Nah, ini kan pertaruhan antara kebenaran dari aspek pendapat kita dan pendapat mereka-mereka kan gitu. Nah ini kemudian kita berpikir pada sesama Muslim gitu kan, di sana ada parpol yang juga latar belakangnya itu Muslim, mereka juga merasa di situ itu sudah nyaman, sudah benar. Ini malah kita ini kok malah mendirikan partai yang baru dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini bagaimana menghadapi situasi seperti ini, karena kita sebenarnya juga prihatin Pak, umat Islam yang susah sekali untuk bersatu ini, padahal sebenarnya kekuatan umat Islam di Indonesia itu adalah sangat besar. Nah kemudian kita melihat misalkan fenomena yang belakang justru juga berkembang, misalkan yang terjadi di Pondok Az-Zaitun. Itu kemudian kita berpandangan kok itu ada begituan lagi yang kemudian merupakan sempalan-sempalan lagi, bahasanya dalam tanda kutip seperti itu.
Nah, menghadapi situasi seperti ini dari aspek dakwah, karena Partai Umat ini juga kita ikuti karena juga ingin kita jadikan sebagai landasan untuk berdakwah kita, ini bagaimana Ustadz supaya Partai Umat ini bisa menghimpun, bahasanya seperti itu, kekuatan jamaah Islamiyah ini, sehingga ke depan Partai Umat ini harapannya itu menjadi wadah dari jamaah umat Islam yang ada di Indonesia ini, menjadi suatu kekuatan politik yang bisa disatukan bersama-sama sehingga bisa memiliki bargaining power, baik di dalam kekuasaan berpolitik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Monggo Pak, karena ini Bapak kan dari jalan dakwah, mungkin ada resep yang situ Ustadz untuk hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron, terima kasih. Masya Allah, ya. Memang apa ya, kita menghadapi situasi masyarakat dengan problematikanya yang sangat luar biasa ini. Makanya menjadi penting ketika kita bergerak melalui sarana apapun ya dalam proses perubahan masyarakat ini, apakah lembaga dakwah atau partai politik sekalipun, maka pegangan kita memang harus pegangan nilai. Pegangan nilai ini menjadi kunci, karena dengan nilai itulah insya Allah kita akan bisa ketemu. Ya, kita akan ketemu karena pasti ya dalam konteks lembaga dakwah yang berbeda-beda atau partai politik yang berbeda-beda, itu dalam konteks nilai satu saat akan ketemu, akan bisa ketemu dan akan bisa didialogkan. Karena kan inti daripada pendirian partai itu kan pasti ada pada aspek dialognya. Pasti ada, ini apa ya, suara keganggu nggak nih saya? Ada suara itu. Suara. Gimana sound? Sudah? Suara Manu. Ya, bagus. Sudah. Baik, ya. Ya, di dalam kita berjuang melalui partai kan pasti tolong ada yang dipadamkan dulu itunya yang lain. Oke. Baik. Bisa mulai? Baik, iya. Kita memahami dalam itu kan partai itu sejatinya kan satu masyarakat yang di dalamnya ada dialog, ada komunikasi dan lain sebagainya. Pasti nanti akan menghadapi situasi ada yang setuju, ada yang tidak setuju dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, maka saya melihatnya tadi dengan pertanyaan tadi ya, ini kok partai ini banyak, lembaga ini dakwah banyak dan lain sebagainya. Saya memahaminya dalam koridor yang sederhana ya, karena boleh jadi ada gagasan kita atau gagasan kelompok kita. Suaranya Suara hilang Ustaz. Alhamdulillah. Ya tadi mati sendiri nih. Sampun. Alhamdulillah. Udah ya. Udah. Ya, bisa. Ya, biasa. Oke. Namanya suka ngaji nggak ada yang ganggu ya salah. Ya. Jadi namanya gagasan yang kita suarakan melalui lembaga dakwah atau melalui partai dan sebagainya, di dalamnya ada dialog, ada komunikasi dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti pernah melewati satu ayat ya, yang kisahnya terkait tentang kisahnya Nabiullah Yakub bersama anak-anaknya. Apa di dalam ayat itu disebutkan la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min wabin mutafarriqah. Janganlah kamu nanti masuklah dari berbagai macam pintu. Artinya apa? Sang Rasul
sebagai manusia memahami bahwa di sana nanti ada masalah. Nah, ketika ada masalah, siapkan. Kalau gitu, tidak sekedar masuk melalui satu pintu. Saya kok coba memahaminya begitu ya. Oh gitu. Ya. Coba masuklah dari berbagai macam pintu. Karena apa? Karena yang kamu hadapi adalah keberbagaian. Keberbagaian orang, keberbagaian gagasan, keberbagaian alat perjuangan, dan lain sebagainya. Yang penting, walaupun kita ini berbeda dari sisi apa ini tadi ya, dari sisi alat perjuangan, kita masih bisa ketemu dalam apa? Satu titik nilai. Tentang apa? Mungkin tentang kejujuran, tentang kebahagiaan, tentang pelayanan hukum, tentang kepedulian dan lain sebagainya. So, cuma barangkali ya diterjemahkan atau diperjuangkan melalui banyak pintu tadi. Ini mungkin untuk untuk tasliyah, untuk hiburan kita ya. Karena jangan sampai juga nanti karena melihat fenomena ini kok sudah ada partai malah bikin partai lagi. Ini sudah ada lembaga dakwah kok bikin lembaga dakwah lagi. Banyak juga orang-orang yang mudah terprovokasi, akhirnya apa? Hilang kepeduliannya. Udahlah, sama aja semuanya. Enggak juga. Pasti ada poin-poin, dan itu barangkali dari sisi mentality seringkali itu akan mendekatkan. Kan jiwa itu kan seringkali ada kedekatan ya dengan ini dan sebagainya. Soal kedekatan fisik ya monggo saja ya. Tapi dalam soal nilai disitulah nanti insya Allah itu akan bisa ketemu kita. Kok saya coba membacanya demikian. Ya, jadi walaupun saya ini bukan anggota partai manapun, belum pernah masuk partai manapun, tapi saya punya perspektif husnudzon kepada partai dan teman-teman yang ngurus partai. Dari dulu begitu saya. Jadi tidak lantas kemudian karena saya tidak anggota partai dan tidak masuk di partai, kemudian yang baik itu dakwah. Enggak, saya enggak. Ya, saya memahaminya itulah alat perjuangan. Alat perjuangan itu bisa kita pakai ini. Ya, bisa kita pakai untuk apa? Menggolkan dalam konteks tertentu, tentu karena partai itu kan akan bicara yang formal ya. Jadi perbaikan umat dalam konteks formal itu. Dalam konteks formal. Kok saya meletakkannya begitu? Ya, meletakkannya begitu. Dan maaf saya sering gitu. Saya sering ya kadang dulu melayani teman-teman dari partai yang berbeda tentu. Ini saya mau mengenalkan gagasan kami ke jamaah ya, monggo silahkan datang, saya bantu nanti urusan urusan minumnya dan lain sebagainya, kamu datang aja ya, gagasan kamu apa, nanti partai yang lain teman-teman juga gitu datang ya. Untuk apa? Mencerdaskan umat. Umat ini harus dia kalaulah nanti milih karena aspek knowledge-nya, kecerdasannya terhadap pemimpinnya, terhadap nilai-nilainya itu ketemu. Kalau ini ketemu, insya Allah perubahan apapun masyarakat itu akan siap menghadapi resiko pasti ya, karena yang dihadapi resiko tidak sekedar yang dipilih, yang milih juga menghadapi resiko ya Pak ya. Ya, menghadapi resiko juga gitu. Nah ini harus clear ya memang. Tempo dekat tentu lama ini lama, ini tidak apa-apa, ini akan lahir terusan ya, maka akan ketemu dengan ya banyak kepentingan. Kok saya cara membacanya begitu insya Allah. Jadi silahkan yang memang ini satu cara yang diyakini untuk memperjuangkan umat ya, dirawat dengan baik, dirawat dengan hati, dirawat dengan ilmu, dirawat dengan keikhlasan, dirawat dengan amal jama'i dan lain sebagainya. Dan itu kita yakini di dalam tradisi pesantren ya, dulu masih saya ingat ya, dalam Nazm Imriti ilmu nahwu katanya wa kullu man lam ya'taqid la yang tafiq. Setiap orang yang tidak yakin dengan misinya la yang tafiq, tidak akan bermanfaat. Ya. Kami yang melakukan perubahan di wilayah non formal dengan lembaga dakwah, kami yakini ini harus kami perjuangkan.
kami juga menghormati keyakinan teman-teman yang lain. Gitu. Ini yakini karena apa? Kalau nggak diyakini nanti apa ya, hati ini berat, hati ini nggak ikhlas, hati ini tidak ringan, ya resiko-resiko akan menjadi mumet, jadi ya akan memunculkan berantakan ya, karena apa? Nggak yakin. Tapi kalau yakin, insya Allah mah, iya itu resiko-resiko itu kecil ya, tantangan-tantangan itu kecil. Tadi harus yakin, insya Allah. Dan saya yakin bapak-bapak memilih perjuangan melalui partai ini dengan ada keyakinan tadi. Masya Allah. Wallah alam bisawab. Mungkin itu barangkali ya sumbangan pikiran saja ya ini, insya Allah. Hanya jangan nanya mama. Kami silakan Pak Kasbudin. Silakan sudah angkat tangan. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama hormat Ustaz, Bapak Ibu pimpinan sekalian, dimuliakan. Saya Kasbudin. Dari mana ini Pak Kasbudin? Jauh kah nih? Oh, saya di Jakarta, Ustaz, nggak jauh. Dengan tetangga saya. Ya, antara Jakarta Utara dan Bogor. Kadang-kadang. Masya Allah. Silakan. Pak Ustaz, ya. Sangat sekali. Ada satu yang saya tanyakan tentang apa itu kejahatan dan keadilan. Visi-misi daripada Partai Umat. Nah, ini bagaimana perspektif Ustadz dalam memandang kezaliman dan keadilan dalam perspektif hukum di Indonesia, begitu. Itu pertanyaannya. Sedikit saya memaparkan tentang diri saya. Sejak 90 hingga sekarang saya selalu bergelut di bidang penegakan hukum. Kebetulan Ustaz di bidang hukum ya. Dan bagaimana juga untuk melakukan satu suaranya putus-putus Pak Kasbudin. Ya baik. Bagaimana cara menyampaikan satu pemahaman terhadap masyarakat yang masyarakat Indonesia tentunya berbagai suku, bangsa, agama, untuk meyakinkan bahwa keadilan dan penegakan hukum yang diperjuangkan oleh Partai Umat ini menjadi satu harapan sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu saja pertanyaan singkat, biar nanti yang lain bisa nanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasbudin. Ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang nih ya. Iya. Mungkin ada ya ini mungkin bukan ngeles ini ya. Mungkin ada beberapa bagian dari pertanyaan ini yang mungkin nanti dijawab oleh pimpinan ya, DPP barangkali begitu ya. DPP barangkali ini soal bagaimana keadilan dan penegakan hukum dalam konteks partai lah kira-kira gitu ya. Saya sebagai orang sipil barangkali begitu ya, yang tidak aktif di partai, aktif di lembaga dakwah saja. Memang kalau melihat kasus hadis yang pertama tadi saya sebutkan tentang di saat Rasulullah turun wahyu yang pertama, mengapa beliau mengalami mungkin bahasa kita shock lah kira-kira gitu ya. Karena apa yang dihadapi ini penggede-penggede, penguasa-penguasa, dan mungkin secara keyakinan ya itu luar biasa bedanya lah kira-kira begitu. Itu kan sang istri memberikan motivasi lah kira-kira gitu ya. Itu akan berubah nanti, orang akan mau mengikuti dakwah ini dan sebagainya karena beberapa aspek yang kalau dalam kacamata komunikasi bisa ditampilkan tadi ya. Yang pertama adalah tadi ya, kamu adalah orang yang selalu absus salam, mengucapkan salam, mendoakan.
Ya. Ini saya pengen sama-sama menyumbangkan tentang bagaimana keadilan penegakan hukum itu bisa terwujudkan. Yang pertama karena ya aspek absus salam. Artinya apa? Salam itu kan diucapkan kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Artinya apa? Keadilan juga begitu, kalau gitu. Bisa diwujudkan untuk menyapa masyarakat, baik yang dikenal, yang tidak dikenal, yang punya modal, yang nggak punya modal, kira-kira begitu, yang biasa-biasa saja. Kalau ini terus dilakukan, terus diberitakan, terus dikomunikasikan, saya yakin ya akan menjadi satu kekuatan tersendiri. Iya, tersendiri. Iya. Taruhlah kalau kita membaca tentang gerakan-gerakan sosial di Barat ataupun di beberapa negara-negara sosialis ya, kadang-kadang kan itu kan selalu isunya kan isu-isu soal disparitas itu. Bagaimana disparitas itu bisa direkatkan melalui apa itu tadi ya, keterlibatan banyak orang. Nah, keterlibatan orang seorang pemimpin kepada masyarakat. Dalam konteks apa? Kalau bahasa kita tadi ya, absus salam. Salam ini kan diberikan orang yang arafta wa man lam takrif. Orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Keadilan juga begitu. Kalau itu bisa dilakukan kok, saya yakin demikian. Ya, saya pernah diajak oleh seorang dai di Kalimantan Barat sana, yang sekarang jadi salah seorang bupati. Sebelumnya juga begitu, seorang bupati juga. Itu karena berangkatnya dia adalah dai dan kebetulan orang ini dulunya sarjana pertanian. Ya, orang namanya saya pertanian pasti ke masyarakat ya, melayani masyarakat, kadang tidur di masyarakat karena jauhnya. Saya pernah ke satu kawasan namanya Temajuk. Temajuk ini Kalimantan Barat yang sudah perbatasan dengan Malaysia. Itu sampai-sampai seorang penghulu itu kalau ada ijab dan qabul itu dibuat jadwal. Jadwalnya itu kalau nggak salah 2 pekan sekali di satu masjid. Karena apa? Jarak tempuhnya yang jauh dan transportasinya yang tidak mudah. Satu saat kemudian teman-teman ini akhirnya pada waktu tertentu itu diberikan kemuliaan oleh Allah, ditarik jadi pemimpin di kabupaten. Karena apa? Itu tadi, orang merasa dia punya kepedulian. Nah, ini barangkali hal-hal yang baik ya. Jadi keadilan ini memang tadi tidak sekedar keadilan dalam konteks hukum legal formalnya barangkali gitu ya, tapi keadilan yang menyentuh aspek rasa tadi. Pak Nasir menyebutkan jembatan rasa. Ya, rasa keadilan itu mesti dilayani. Siapa yang bisa melayani? Tentu pemimpin-pemimpin yang tahu tentang gejolak yang sedang terjadi di masyarakat. Dan kok saya yakin ya, walaupun tadi ya di pertanyaan juga sebelumnya disebutkan wani piro dan lain sebagainya, ya memang itu ada. Tapi saya yakin manusia itu kan punya hati. Kita kan belum pernah mencoba itu atau serius itu. Ya. Game saja, iya, diikuti banyak orang kok dengan manajemen hati ya, gitu kan ya. Itu kok bisa, umat ini bisa, eksperimennya sudah ada. Iya, kita bisa bayangkan dulu ya, Partai Masyumi, taruhlah ya itu, walaupun kita sekedar mengenang histori saja ya, Partai Masyumi itu ya modalnya apa sih? Tapi kok punya suara yang luar biasa. Karena apa? Kedekatan pemimpinnya di saat itu dengan umat. Ya pemimpinnya para kiai. Kalau sekarang majelis taklim, para penyuluh agama, kira-kira begitu ya. Saya punya mertua di bawah Gunung Merapi sana tinggalnya. Itu rupanya punya kemenangan masjid tentang Partai Masyumi. Ya. Dulu Mbah, saya bilang, ibu saya ini, ibu mertua. Dulu kalau waktu itu milih partainya apa? Masyumi lah katanya. Nah, luar biasa itu. Jadi luar biasa. Kenangan sampai hari ini masih hidup. Usianya udah 90-an lebih tahun itu. Partai Masyumi katanya. Saya yakin. Jadi makanya Al-Quran dalam surat Taubah ya. Wasbir nafsaka ma'alladzina
wasbir nafsa kama alladzina amanu. Gimana ya? Bersabarlah kalian kepada orang-orang yang selalu berdoa, beribadah siang, pagi dan malam. Wala taghdu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kalian memicingkan kedua matamu atau salah satunya. Karena apa? Turidu hayatid dunya. Karena keinginan dunia itu. Bahwa kita perlu dunia, ya, wala tangsa nasibaka minad dunya, ya, kita memerlukan dunia itu. Tapi sekedar itu, itu berbahaya. Artinya berbahaya itu nanti akan menjadi problem jangka panjang bagi perjuangan. Bahwa perjuangan itu perlu uang, perlu dana, iya. Tapi meletakkan itu di depan, itu itu akan jadi problem tersendiri. Karena apa? Perjuangan itu kekuatannya memang mungkin separuhnya atau mungkin 75%-nya ada di dalam jiwa. Ya. Orang kalau sudah yakin, ya gitu kan, walaupun tidak punya dana, itu kan bonek, ya kan ya, bondo nekat. Bondo nekat. Ketua Allahyarham, ketua Dewan Dakwah yang dahulu, Allahyarham Ustadz Suhada Bahri, ya udah wafat. Beliau kalau dalam penataran dai katanya, kalau kamu tidak punya uang, ya katanya, dalam berdakwah maka kamu harus panjang pikirannya. Katanya gitu, pikirannya, hatinya harus panjang, minta pertolongannya harus panjang. Kan Rasulullah, walaupun Rasulullah itu kaya, faktanya kan kekayaan Rasulullah itu kan tidak seberapa dengan yang lain. Ya. Dan begitu beliau menjadi Rasul kan memang ya harta itu malah habis ya. Tapi apakah kemudian dakwah itu berhenti? Enggak, dakwah itu sampai ke negeri kita ini. Ya. Dakwah itu sampai ke tempat-tempat ya yang lainnya. Bahkan kalau kami di Dewan Dakwah suka mendiskusikan, orang kan seringkali Partai Islam ini tuh gampang pecah-pecah dan ternyata kalah. Apa buktinya? Partai Masyumi itu bubar atau dibubarkan lah, kira-kira begitu. Ya kan? Orang kemudian kan sedih, wah berarti kita ini enggak ada pintu. Enggak. Kita justru kalau di Keramat Raya 45 di Dewan Dakwah justru menganalisanya begini cara membacanya. Yes, secara formalitas memang partai itu sudah selesai. Tapi secara nilai orang-orang yang dulu berjuang bersama partai itu, bukankah mereka itu yang sekarang menjadi pimpinan pondok-pondok pesantren? Mereka mengembangkan nilai-nilai itu di dalam dunia pendidikan. Mungkin juga di dunia hukum kan ya? Di dunia hukum kita bisa bayangkan. Dulu barangkali kasus kompilasi hukum Islam yang soal pernikahan itu kan belum goal di saat ada Masyumi kan ya, baru goal kalau enggak salah di bacaan saya ini yang ahli antum ya, kan baru 1973 itu KHI kompilasi hukum Islam itu. Iya, itu diperjuangkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang ya dulunya dia berjuang melalui Masyumi, mentok, kemudian berpindah mungkin ya ke partai-partai yang lain, dia berjuang. Apa yang diperjuangkan? Nilai kami ya di lembaga dakwah, insya Allah Pak ya, teman-teman yang ada di partai, cara membacanya demikian. Jadi kami tidak memberikan nilai negatif kepada teman-teman yang ada di partai, enggak. Jadi ini memang ada ya perjuangan umat ini yang harus diperjuangkan tadi melalui min abwabin mutafarriqah, pintu-pintu yang sangat banyak ini. Kita tekunin saja pokoknya. Kita tekunin, istiqomah, terus dibangun juga tadi hatinya, ya, takliful qulubnya, karena yaitu tadi ya, tidak sekedar di partai ya Pak, di lembaga dakwah itu kalau tidak terjadi takliful qulub, hatinya ini enggak satu, repot juga sih.
Tadi N sendiri nggak tahu siapa nih yang matiin N-nya tadi. Ya host atau co-host, soalnya ada hostnya Mas Buni tadi pamit, terus aku jadi co-host, kok tiba-tiba mati sendiri. Oh mungkin karena Mas Buni harus take off terus dia matiin, jadi mati semua kali ya. Oh bisa jadi. Iya. Karena dia di pesawat kan harus mati handphone, jadi mati semua zoom-nya karena dia host, nggak mindahin dulu. Iya. Jadi ya udah gini aja Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Saya tadi diberi amanah oleh Mas Budi untuk melanjutkan moderator majelis ini, tapi berhubung tadi ada kesalahan teknis yang dugaan saya Pak Buni harus segera take off dan handphonenya mati, maka beliau sebagai host otomatis mematikan seluruh forumnya. Jadi ini mungkin saya kira tidak sengaja, uzur sari, mohon dimaafkan. Mohon kehalalan dari Bapak Ibu semuanya, ya, mohon permaklumannya. Dan dengan demikian, mari kita tutup majelis ini, tentu dengan rasa yang mungkin kurang sempurna, bahwa ini tadi Ustadz masih menjelaskan, tapi mari untuk sempurnanya mewakili seluruh Ustadz dan juga jamaah pada pagi hari ini, kita beri permakluman dan juga kita tutup majelis dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak wakili semuanya, juga Mas Buni dan Ustadz. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.